Kondisi pada abad ke-10 ini terpisah antara Sriwijaya dan Jawa karena Empu Sendok ini masih juga keturunan dinasti Sailendra Jawa Tengah. Lah, inilah kawah muncul, menggudul, menyumbul, bergudul gerudul dari Gunung Merapi aktif. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi peninggalan masa lalu ternyata sangat luar biasa. Ada sesuatu yang sangat misteri dan perlu dipecahkan. Yang ternyata jika kita memecahkan membutuhkan sumber-sumber historis. Tidak banyak sumber historis yang bisa kita lacak, namun kita bisa memutar otak untuk membanting setir bagaimana kemudian menyibak sejarah masa lalunya. Di sebuah kawasan yang dikelilingi oleh gunung-gunung ini ya, ada Gunung Welirang Arjuna, Budak Panderman, Kelut, ya. Di tengah-tengah celah sempit ini ternyata merupakan jantung Jawa Timur, pusat peradaban abad ke-10 yang tidak banyak orang yang tahu. Nah, kita coba menelisik jejak-jejak di sini. Di sini muncul candi tertua Jawa Timur berlanggam Jawa Tengah, tepat di atas kawah gunung berapi aktif. Rahayu, 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 mbak, rahayu. Jadi agar puncak kawah gunung berapi aktif ini tidak ada yang kecemplung atau terjebur, terutama anak-anak kecil, ini ditutup dengan jeruji besi. Tapi jika kameramen bisa mendekat dan suara umep atau begudul ya, atau munculnya kawah ini bisa lebih ke mendekat. Nah, di sini. Lah, inilah kawah muncul, menggudul, menyumbul, bergudul gerudul dari Gunung Merapi aktif. Dan coba kita lihat, ternyata di atasnya berdiri candi yang sangat megah berlanggam Jawa Tengah dengan arsitektur batu yang keras yang diduga dibangun pada masa antara Rakai Pangkaja Dyah Wawa tahun 928 atau masa Empu Sendok antara tahun 929 sampai 947. Ah, ini sangat luar biasa sekali. Jika kita kelilingi candi ini, kita akan mendapati yang pertama, ini adalah candi kecil. Ya, candi kecil. Candi kecil ini ada sekitar pinggiran candi, kaki candi, tubuh candi, puncak candi, burloka, buarloka, suarloka, area suci. Rahayu mbak, permisi mbak, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini adalah lubang gerowak gitu ya. Dan jika kita tengok di dalamnya, ternyata kawah. Coba dekat, kameramen bisa mendekat, dekat ini kawah ini. Coba itu. Itu ya, nggak boleh naik, cuma ditengok-tengok saja. Lah kawah, lah ternyata kawah gunung berapi aktif air panas ya. Ini jika kita mengelilingi candi ini ya, selain kemudian pinggiran candi, antefik jaladuara ya, putri-putri bidadari yang sangat cantik, antefik yang ada di sini ya, pojok-pojok dan pelipit-pelipit ini bergaya Jawa Tengah ya. Ini artinya candi sangat tua dan tertua di Jawa Timur ya, yang terbuat dari batu andesit. Bahkan bidadari-bidadari di sana sangat cantik ya, bentuk tubuhnya itu tidak kaku, melainkan berlekok-lekok ya, berlekok-lekok tidak kaku, seperti sebagaimana kemudian gambaran kemudian putri-putri dan bidadari-bidadari pada masa Singosari maupun Majapahit. Dan sini kita mengenali bentuk-bentuk gaya-gaya Makara, dan di sini gitu ya, ini semuanya berlanggam Jawa Tengah, termasuk di sini.
Nah, di sini. Nah, di sini. Lah, candi ini sangat kecil terlihat dari sini. Diduga candi ini dikelilingi oleh kawah air panas keliling di sini itu ya. Ini ternyata bagian atas. Ternyata jika kita ke bawah, candi ini sangat besar dan sangat luar biasa sekali. Coba kita keliling candi ya. Di sini ya. Nah, sambil gerimis yang sangat syahdu, dingin menusuk tulang, udara dengan oksigen yang sangat tebal. Jika kita turun dari bagian atas yang diduga keliling candi ini adalah semacam kawah air panas belerang, maka jika kita turun ternyata ini ada bagian pinggir candi yang sangat panjang. Dan kemudian dari segi panjang ini ya, kita lihat pinggiran-pinggiran candi dan antefik-antefik yang ada. Ini mengucur jala duara. Jala duara adalah talang atau pancuran air yang mengucur ke sini, dan ini berjajar-jajar dan diduga dulunya disambung dengan Makara, yang seperti Makara sendiri adalah makhluk mitologi kendaraan dewa Dewi Gangga yang bisa hidup di air dan di darat, lambang kesuburan ya, atau kendaraan Dewi Gangga ini lambang kemakmuran dan kesuburan. Lah, jala duara ini diduga mengalir ke kolam raksasa yang juga merupakan kolam air panas raksasa. Ini diduga di sini adalah kolam air raksasa. Coba kita lihat di sini. Lah, ada yang bocor. Nah, ini juga kolam raksasa. Lah, di sini bocor kawahnya. Jadi ini air belerang yang kuning dan panas. Lah, ini air panas ini. Ini ada yang bocor. Diduga sekeliling ini adalah sebuah petirtaan atau kolam yang sangat lebar dan luas. Artinya, candi ini bertingkat dua. Candi yang bagian bawah ini yang keliling bersambung dengan kolam air panas yang sangat besar. Kemudian candi kecil yang di atasnya juga dikelilingi oleh kolam air panas yang sangat besar. Tak ubahnya pada masa lalu ini, keindahan candi ini ibaratnya adalah sekuntum lotus atau teratai merah yang mekar di tengah-tengah danau. Lah, ini sangat luar biasa indah sekali ya. Semoga kemudian candi ini bermanfaat, dan jika kita lihat candi ini merupakan candi satu-satunya candi yang tertua di Jawa Timur, terletak di tengah-tengah sebuah daratan tinggi, dikelilingi pegunungan Arjuna, Welirang, Panderman, Butak, dan Kawi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Candi ini adalah Candi Songgoriti yang terletak saat ini secara administrasi berada di Kota Batu, Jawa Timur. Luar biasa sekali. Bahwasanya diduga candi ini secara historis yang pertama adalah prasasti Sangguran yang tidak jauh ditemukan dari sini. Prasasti Sangguran ini dahulunya ditemukan di desa Sangguran, yang kemungkinan saat ini memang ada jejak-jejak pernah ditemukan jejaknya yang bagaimana penelitian oleh Brandes gitu, Encikrum dan lain sebagainya itu. Itu kemudian berada di dusun Ngadat, karena Ngadat sendiri yang artinya berhenti, Ngadat yang sama dengan artinya Sangguran dari kata nganggur artinya berhenti. Ngadat atau Sangguran ini merupakan sinonim yang lokasinya ditemukan prasasti Sangguran yang saat ini di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ya, Jawa Timur. Namun prasasti Sangguran ini tahun 1812 ini dipindahkan oleh Letnan Adam bersama Bupati Malang itu untuk dipersembahkan kepada Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Batavia. Thomas Stamford Raffles pun sebagai Letnan Gubernur Jenderal ini mempersembahkan kepada Gubernur Jenderal Lord Minto yang ada di India. Oleh Gubernur Jenderal Lord Minto sejak saat itu sampai saat ini diletakkan di halaman rumahnya di Skotlandia, Inggris. Namun masyarakat Ngadat itu kemudian mempersembahkan sebuah replikanya. Sampai saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kota Batu berusaha untuk mengembalikan lagi prasasti Sangguran yang syarat akan makna, selain kemudian memuat informasi bahwasanya desa Sangguran dibebaskan dari segala pajak dan pungutan, untuk kemudian sebagai gantinya mempersembahkan paraga sekar tiap 1 tahun sekali kepada Desa Matanjung, yang di situ tempat para puntah kajuru gusalian, tempat para brahmana, para empu untuk pembuatan benda-benda logam. Dan tentunya tahun 928 ini adalah detik-detik perpindahan pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kenapa kemudian Rakai Pangkaja Diawawa waktu itu yang menjadi raja dan Mapate Hino yang menjabat sebagai pate adalah Empu Sindok. Jadi Empu Sindok masih menjabat sebagai pate tahun 928. Nah, ini kemudian memberikan sebuah perhatian yang penuh kepada para perajin logam. Nah, ini tentunya adalah pembuatan senjata untuk
untuk persiapan ternyata Jawa Timur ini dan Jawa Tengah pada abad ke-10 masa ini diincar oleh Sriwijaya. Sriwijaya sangat getem dengan Jawa. Karena memang prasasti yang tua bahasa Melayu kuno itu adalah Sriwijaya karena Jawa ini bahasa Melayu kuno itu ya, itu tidak bakti ka Sriwijaya. Jadi Jawa tidak bakti ka Sriwijaya. Jadi menyebut Jawa. Jadi Jawa ini memberontak. Nah, disitulah kemudian memang perebutan kekuasaan antara Sriwijaya dalam menguasai Asia Tenggara. Sejak dinasti Sailendra itu memang kedudukan Sriwijaya berada sebagai negara bawahan. Namun kemudian kondisi pada abad ke-10 ini terpisah antara Sriwijaya dan Jawa. Karena Empu Sendok ini masih juga keturunan dinasti Sailendra Jawa Tengah. Dan ini luar biasa sekali. Selain kemudian memuat informasi tentang itu, ya, tentang pembuatan senjata, diduga memang desa Matanjung itu berada di sekitar Songgoriti ini. Semoga Candi Songgoriti bermanfaat ya bagi namun kesejarahannya, arti nilai historisnya, dan sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa mengembalikan ke masa awalnya dalam sebuah restorasi ya, biar kemudian masyarakat dan generasi sekarang dan yang akan datang tahu bentuknya seperti apa, dan tahu bisa menyaksikan kolam air panas yang sekelilingnya itu seperti apa, atau yang disebut juga kemudian kawah. Nah, sebentar, kita jauh-jauh sampai di sini bertemu kawah air panas belerang. Terkadang saya yakin tubuh kita ini membutuhkan belerang untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Nah, coba kawah yang begudul ini ya, yang memang agak panas ya, agak panas. Mbah Rahayu, kita ambil sedikit. Aduh, panas, dan kita minum. Rahayu Mbah, semoga kemudian bermanfaat.